Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar siap mendengar dan mengerti akan kebenaran dari firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan hadirkan roh-Mu agar setiap kata membawa kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang saya bawakan dalam khotbah pada saat ini yaitu pribadi yang berfungsi dalam tubuh Kristus. Diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12-20 dengan judul perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap kita pasti pernah bertanya dalam hati, apa sebenarnya arti hidupku? Apakah aku berguna? Apakah kehadiranku berdampak? Dan seringkali saudara-saudari, kita merasa kecil, kita merasa tak berarti, kita membandingkan diri dengan orang lain. Atau bahkan kita sering berkata, aku bukan seperti dia yang jago berkhotbah, aku juga tidak sepintar mereka yang memimpin pujian. Atau bahkan kita pernah berkata, aku cuma duduk diam di gereja, apakah aku ini ada gunanya? Tetapi firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 12-20 ini membawa kita pada satu kebenaran penting. Setiap kita adalah bagian dari tubuh Kristus dan tidak ada bagian yang tidak berguna. Ada beberapa poin yang dapat diambil dari nats ini. Yang pertama yaitu kita adalah bagian dari satu tubuh, yang tertulis dalam ayat 12-13. Saudara-saudari, Rasul Paulus menulis bahwa tubuh itu satu, tetapi terdiri dari banyak anggota. Dan kita semua, apapun latar belakang kita, entah Yahudi atau Yunani, budak atau orang merdeka, telah dibaptis oleh satu roh ke dalam satu tubuh. Artinya, kita bukan individu-individu yang berdiri sendiri, tapi kita saling terhubung, kita ini satu kesatuan. Gereja bukan tempat untuk menunjukkan siapa paling hebat, namun gereja adalah tempat untuk bekerja sama dalam kasih dan kesatuan. Ilustrasinya, bayangkan sebuah jari telunjuk bagian tubuh yang kecil. Kalau jari itu terlepas dari tangan, bisakah dia hidup? Tentu tidak. Demikian juga saudara-saudari, kita tidak bisa menjalani iman Kristen sendirian. Kita butuh tubuh, kita butuh komunitas, dan kita juga butuh satu sama lain. Aplikasinya, sudahkah saudara-saudari hidup dalam kesatuan? Atau masih berjalan sendiri merasa cukup dengan iman pribadi? Yang kedua yaitu setiap anggota punya fungsi yang unik, yang tertulis di dalam ayat 14-18. Saudara-saudari, kadang kita berpikir kalau aku bukan mata, aku tidak penting. Tapi justru di sini letak kebenarannya. Tuhanlah yang menetapkan siapa jadi apa dalam tubuhnya. Tugas kita bukan hanya menjadi seperti orang lain, tetapi menjadi diri kita yang sudah Tuhan rancangkan. Setiap karunia dan talenta itu berasal dari Allah, dan semuanya memiliki tempat. Ilustrasinya, pernahkah saudara-saudari melihat orkestra? Ada pemain biola, ada tiupan trompet, dan ada pemain drum. Bayangkan kalau semua hanya pemain drum, maka musiknya akan kacau. Tapi justru karena ada banyak alat yang berbeda, musiknya menjadi indah. Demikian juga tubuh Kristus. Tidak semua harus bisa bicara di atas mimbar. Tidak semua harus memimpin lagu. Ada yang melayani di balik layar, dan ada juga yang berdoa. Ada yang memberi, ada yang menguatkan.
Mungkin contoh nyatanya seperti ini. Seorang ibu yang tidak pernah tampil di depan, tapi setiap hari berdoa untuk gembala sidang dan pelayanan Tuhan. Apakah itu kecil? Tentu tidak. Saudara-saudari, itu menopang seluruh pelayanan gereja. Seorang pemuda yang membersihkan gereja setiap Sabtu pagi atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia tidak dikenal, tapi pelayanannya membuat suasana ibadah menjadi nyaman. Aplikasinya, sudahkah saudara-saudari menemukan peran unik? Jangan tunda, cari tahu karunia dan pakailah itu. Poin yang ketiga yaitu saling ketergantungan adalah kunci kesatuan yang tertulis dalam ayat 19-20. Saudara-saudari, tubuh kita tidak bisa hanya terdiri dari satu anggota. Tubuh bukan cuma mata atau tangan. Semua bagian diperlukan agar tubuh bisa hidup dan berfungsi. Firman Tuhan berkata, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Artinya, saudara-saudari, kita tidak bisa hidup dalam kesombongan rohani, merasa lebih penting dari yang lain, tapi juga jangan hidup dalam rendah diri rohani, merasa tidak berguna. Ilustrasinya, semua mobil mewah harga miliaran, tapi ketika satu baut kecil di dalamnya mesinnya longgar, mungkin mobil itu mogok. Bukankah itu luar biasa? Yang kecil saja bisa menghentikan seluruh gerakan. Demikian juga saudara-saudari, jangan remehkan peranmu sekecil apapun itu. Aplikasinya, apakah saudara-saudari sedang membandingkan diri dengan orang lain? Mari kita mulai saling menghargai, saling mengandalkan, dan saling mendukung. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan, kita adalah tubuh Kristus. Kita tidak sendiri, dan kita juga dipanggil untuk berfungsi apapun bentuknya. Mungkin saudara-saudari merasa, saya tidak pintar, saya juga tidak terkenal, atau bahkan saya tidak kelihatan. Tapi ingat, Tuhan tidak mencari yang hebat, tapi Tuhan mencari yang setia. Sekarang, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Sudahkah aku melayani sesuai dengan peranku? Apakah aku bersedia setia meski tidak terlihat? Atau apakah aku menghargai saudara-saudari yang lain dalam tubuh Kristus? Saudara-saudari, dalam tubuh Kristus semua bagian diperlukan. Kita diciptakan dengan tujuan yang mulia. Kita adalah pribadi yang berfungsi, bukan kebetulan. Jangan sia-siakan karunia yang Tuhan berikan. Mari kita melayani dengan setia, dengan kasih, dan dengan kesadaran bahwa aku dan kamu, kita semua dibutuhkan oleh tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menempatkan kami dalam tubuh-Mu yang kudus. Ajarkanlah kami untuk selalu setia dalam menjalankan peran kami sekecil apapun itu, karena itu berarti bagi-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk membangun satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.